warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kamelia Kartika Datau, NIM 2122030. Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur kulit pada manusia. Baiklah, apakah bisa dilihat gambarnya? Setiap lapisan kulit anatomi manusia memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Berikut ini penjelasannya. Epidermis adalah lapisan kulit dari avaskuler sehingga tidak dapat mengandung pembuluh darah. Lapisan ini terdiri dari sel-sel keratin dan epitel, ditumpuk dalam lembaran-lembaran rapat. Ketebalan dari lapisan epidermis tergantung keberadaannya di tubuh. Contoh lapisan epidermis paling tipis terletak di kelopak mata. Sementara itu, lapisan yang paling tebal terletak di telapak tangan dan telapak kaki. Stratum basale, lapisan ini juga lapisan sel basal. Stratum basale memiliki sel-sel berbentuk kolom yang membela dan mendorong yang lebih tua ke permukaan kulit. Ketika sel-sel bergerak ke atas melalui kulit, mereka menjadi rata sehingga akhirnya mati dan luruh. Stratum spinosum. Stratum spinosum juga dikenal sebagai lapisan sel squamosa. Ini adalah lapisan epidermis yang paling tebal. Lapisan ini mengandung keratinosit yang baru berbentuk dan bertugas memperkuat protein. Lapisan ini juga membantu mencegah infeksi. Stratum granulosum. Lapisan ini mengandung lebih banyak keratinosis yang bergerak ke permukaan. Keratinosis berpindah dari stratum spinosum atau dikenal sebagai sel granular. Fungsi anatomi kulit ini membantu membentuk penghalang tahan air, juga mencegah kehilangan cairan dalam tubuh. Stratum lucidum. Lapisan epidermis ini hanya terletak di telapak tangan dan telapak kaki. Stratum lucidum juga dikenal sebagai lapisan kulit pelindung atau pendukung. Fungsinya adalah untuk melindungi area yang sering mengalami kerusakan seperti telapak tangan, jari samping, dan telapak kaki. Stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan terluar atau lapisan paling atas dari epidermis. Lapisan ini terbuat dari keratinosit datar yang mati dan dikeluarkan kira-kira setiap 2 minggu. Lapisan kulit epidermis ini berfungsi sebagai penghalang utama antara tubuh dan suhu lingkungan. Di luar itu, epidermis mengandung 3 sel khusus, yaitu melasinosit yang bertugas menghasilkan pigmen melanin, sel Langerhans yang berbentuk garis pertahanan pertama dari kekebalan tubuh, sel Merkel yang fungsinya sepenuhnya belum dipahami. Epidermis sebagai lapisan kulit luar yang cukup sensitif pada sebagian orang. 2. Lapisan dermis. Anatomi kulit berikutnya yaitu lapisan dermis. Dermis adalah lapisan tengah dari anatomi kulit manusia. Lapisan ini terletak di antara jaringan subkutan. Dermis berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Dermis juga dikenal sebagai lapisan yang memberikan struktur elastisitas pada kulit. Bagian ini memiliki 2 lapisan, yaitu kapiler dan retikuler. Berikut adalah penjelasan setiap lapisan yang terdapat pada epidermis. Lapisan papiler. Lapisan papiler adalah yang paling dekat dengan epidermis. Di dalam lapisan papiler terdapat banyak pembuluh darah kecil, pafosit, sel pelindung yang mencegah patogen, serabut saraf, dan reseptor taktil yang disebut sel darah. Lapisan retikuler. Lapisan retikuler lebih dari 2 lapisan dermal. Lapisan ini terdiri dari serat kolagen dan elastin, yang tugasnya memberikan kekuatan pada dermis dan memungkinkannya meregang. Ketebalan dermis bervariasi tergantung lokasinya di tubuh manusia. Di kelopak mata tebalnya hanya sekitar 0,6 ml. Sementara itu, di bagian belakang telapak tangan dan telapak kaki ini memiliki ketebalan sekitar 3 ml. Dermis dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu kolagen, jaringan elastis, serat retikuler. Di samping itu, dermis juga memiliki struktur khusus dan berperan fungsi yang bervariasi.
Terdapat pula beberapa sel di bagian cukup banyak di dalam dermis termasuk folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang atau pori-pori kecil terdapat di kulit. Bagian ini juga menjadi pusat tumbuhnya rambut halus di tubuh manusia. Kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berfungsi mengeluarkan zat minyak disebut sebum. Bagian ini bernama dengan kelenjar keringat berperan dalam mengatur suhu agar tetap stabil. Konsentrasi tertinggi kelenjar sebasea terletak pada wajah, kulit kepala, dan punggung atas. Di luar itu, dermis juga memiliki kelenjar endokrin. Kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi memproduksi keringat. Pembuluh dan darah saraf. Di dalam dermis terdapat pembuluh darah di ujung saraf yang cukup banyak. Ini juga termasuk sel Meissner dan sel pipi yang mentransmisikan sensasi sentuhan maupun tekanan. 3. Hipodermis yaitu subkutan. Anatomi kulit berikutnya yaitu lapisan hipodermis atau yang disebut jaringan subkutan. Jaringan subkutan adalah lapisan terdalam pada anatomi kulit manusia. Sebagian besar dari hipodermis terdiri dari lemak, jaringan ikat, dan pembuluh darah maupun saraf, berukuran lebih besar. Ketebalan lapisan ini bervariasi, tergantung letaknya pada tubuh. Contoh lapisan paling tebal berada di bokong, telapak kaki, dan telapak tangan. Jaringan subkutan adalah komponen penting dari pengaturan suhu tubuh. Jaringan ini juga berfungsi sebagai bantalan kulit manusia. Jadi apabila moms pernah terjatuh atau menabrak sesuatu dengan tubuh, jaringan ini akan melindungi organ bagian dalam dan meminimalkan risiko cedera. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.